Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita memasuki materi yang kedua tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, ya. Yang kemarin kita membahas tentang struktur dan fungsi jaringan, namun fokus membahas tentang jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, saat ini kita akan membahas tentang jaringan permanen, ya. Tetap semangat anak-anakku. Semoga kalian tetap selalu sehat. Oke. Lihat ini tentang jaringan yang namanya permanen. Berarti tetap jadi jaringannya tidak bisa membelah diri karena sudah dewasa. Ini. Coba dilihat ciri-cirinya, jelas sel-selnya berukuran relatif lebih besar karena memang jaringannya sudah permanen. Tidak memiliki aktivitas perbanyakan diri. Jadi kalau kalian lihat daun yang ukurannya kecil, itu adalah kuncupnya atau pucuk, itu bisa besar. Karena pucuk atau kuncup itu adalah jaringan meristem. Tapi kalau sudah menjadi daun yang besar, itu sudah tidak bisa membesar lagi. Maka organ daun tersebut terbangun atas jaringan permanen. Coba dilihat tentang ciri-ciri jaringan permanen. Apa saja yang termasuk jaringan permanen? 1. Ia adalah epidermis. Jadi epidermis inilah yang menyebabkan tumbuhan mampu melindungi dirinya dari bagian bahaya luar. Nah, karena punya fungsi yang sangat vital sebagai pelindung, maka kalian lihat sel-selnya begitu rapat, tidak ada ruang antar sel. Itu adalah jaringan epidermis. Derm itu kulit, epi itu luar. Mulai organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, semuanya bagian paling luar adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu mengalami modifikasi atau perubahan menjadi berbagai macam bentuknya. Ada yang mengalami perubahan menjadi ini persis seperti dua bibir ini di epidermis. Ini epidermisnya kalau kita kelupas daun, ini adalah epidermis, ini stomatanya atau mulut daun. Jadi stomata atau mulut daun inilah yang merupakan salah satu modifikasi epidermis, berperan penting dalam proses respirasi ataupun penguapan. Jadi dia bisa membuka dan menutup. Ketika tumbuhan terlalu banyak air supaya tidak membusuk, maka dia akan membuka dan mengeluarkan sebagian air melalui proses transpirasi atau penguapan. Modifikasi epidermis berikutnya adalah trikoma. Kalau Anda memegang daun labu misalnya, itu tampak kasar, ternyata kalau diamati di mikroskop, ia adalah trikoma atau rambut panjang pada permukaan epidermis, permukaan daun. Biasanya banyak sekali trikoma pada daun tertentu, pada daun tumbuhan tertentu. Itu epidermis yang mengalami modifikasi menjadi trikoma. Ada juga ternyata epidermis ini mengalami modifikasi menjadi emergensia. Ini seperti rambutan, kemudian pada tanaman sirsak. Ini dalam kondisi tertentu ada tanaman yang memiliki
modifikasi epidermis tertentu. Nah, ini adalah duri atau spina. Ini juga modifikasi epidermis, spina atau duri. Sel kipas. Coba kalian perhatikan, ini adalah sel kipas yang ada pada tanaman padi, tebu, atau suku Gramineaceae. Ini mampu menyebabkan daun tumbuhan rumput, suku rumput-rumputan menutup. Atau saat siang hari kalian kalau melihat tanaman rumput itu menggulung. Ternyata menggulung itu salah satu bentuk dari adaptasi agar tidak terlalu banyak penguapan daunnya, supaya tanaman tidak mati. Maka Allah menciptakan struktur sel di epidermis permukaan daunnya yang persis seperti kipas. Ini gunanya untuk apa? Menutup. Ini nanti tertutup begini, seperti menelungkup sehingga daun tampak menggulung. Itu adalah sel kipas yang dimiliki oleh tanaman dari rumput-rumputan atau padi atau sebangsa tebu, itu juga punya sel kipas. Itu ya, ini bentuknya sel kipasnya. Nah, selain ada sel kipas, pada tebu daerah epidermis permukaan atas ini kan sangat keras toh. Nah, ditemukan adanya ini litokis. Ini modifikasi epidermis. Dan juga ada sel kersit. Ini epidermis tanaman tebu. Kemudian pada tanaman yang membutuhkan oksigen lebih banyak karena dia menempel, itu adalah tanaman anggrek. Jadi epidermisnya mengalami modifikasi membentuk filamen. Lanjut setelah epidermis ada jaringan parenkim, disebut juga jaringan dasar. Coba dipahami ciri-cirinya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tolong kalian beri garis besarnya bahwa kalau parenkim itu ada kata kunci jaringan dasar. Kenapa? Karena dijumpai hampir di setiap bagian tubuh tumbuhan, mulai akar sampai batang, daun, bunga, buah, biji, mesti ada jaringan dasar dan jumlahnya paling banyak. Nah, selnya hidup. Kalau epidermis tidak punya ruang antar sel, sangat rapat. Tetapi kalau parenkim, ruang antar selnya itu ada, bahkan ada yang sangat renggang, sehingga letak selnya tidak rapat. Nah, ini ini adalah ruang-ruang antar sel pada parenkim udara atau airenkim. Misalnya pada tanaman enceng gondok itu kalau diiris ini banyak sekali ruang-ruang yang berisi udara. Kemudian ini juga kalau diiris didekatkan seperti ini, jadi banyak sekali rongga-rongga antar udara, rongga-rongga udara atau ruang antar sel. Itu adalah parenkim. Ini macamnya ada berbagai macam parenkim. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah berdasarkan bentuknya. Ada parenkim palisade, kalau bentuknya seperti pagar, kemudian bunga karang, parenkim bintang, banyak sekali macamnya. Nah, ini jaringan penyokong, jaringan permanen berikutnya. Yang pertama tadi epidermis, kemudian parenkim, sekarang jaringan penyokong. Ada dua yaitu
kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Karena namanya saja sebagai penyokong, tentunya dia yang menyebabkan batang itu bisa tegak. Kalau tubuh kita penyokong kan tulang, ya toh? Tapi kalau pada tumbuhan penyokongnya itu adalah jaringan yang berupa penguat kolenkim dan sklerenkim. Ini nak. Coba dilihat nak, secara garis besarnya ini jaringan parenkim. Coba lihat di sini, kalau jaringan parenkim dinding selnya tipis. Ya, dinding selnya tipis, tidak mengalami penebalan. Kemudian nukleusnya ini lebih kecil, sitoplasmanya lebih banyak, besar. Coba kalau kita lihat tentang jaringan, nah, kolenkim. Jaringan kolenkim itu penebalan, ini ya, dinding selnya mengalami penebalan pada sudut-sudut sel. Penebalannya dari selulosa, zat selulosa. Itu kolenkim. Kalau sklerenkim, penebalannya itu seluruh dinding sel, tebal sekali. Penebalannya dari zat lignin. Saya ulangi, kalau sklerenkim penebalannya dari zat lignin, kalau kolenkim dari selulosa. Paham ini nak? Oke nak, perhatikan ke. Kalau sklerenkim itu banyak kalian temukan pada tempurung kelapa. Tahu tempurung kelapa? Tempurung kelapa itu tersusun atas jaringan sklerenkim yang sangat banyak. Perlu diketahui sklerenkim ada dua, yaitu sklereid dan serabut sklerenkim. Nah, tempurung kelapa itu adalah sklereid. Jadi sklerenkim jenis sklereid atau sel batu. Apalagi nak yang termasuk serabut sklerenkimnya? Kalau serabut sklerenkimnya adalah jerami, tahu, atau rotan, itu adalah serabut sklerenkim. Paham nggih? Saya ulangi lagi, saya tidak menuliskan di sini, tolong diingat. Jaringan penyokong ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu penebalan dinding selnya dari zat selulosa. Kalau sklerenkim penebalan dinding selnya berasal dari zat lignin. Ini lumennya sangat sedikit atau bagian dalamnya itu sangat sempit. Kemudian kalau kolenkim penebalannya itu tidak seluruh dinding sel. Pada umumnya pada bagian sudut-sudut. Kalau ini seluruh bagian dinding sel menebal. Ini contoh dari serabut sklerenkim. Kalau kolenkim satu jenis, tapi kalau sklerenkim ada dua, yaitu sklereid dan serabut sklerenkim. Sklereid contohnya pada tempurung kelapa, kemudian pada buah kenari, atau pada biji pala, tahu pala, atau kemiri. Nah, itu adalah sklereid. Bagian yang keras kacang, pada bagian luarnya yang keras, itu adalah sklereidnya. Kita lanjut ya, saya anggap paham nggih ini. Oke. Nah, sekarang jaringan pengangkut ada dua, yaitu xilem dan floem. Xilem ini saya anggap sudah bisa di materi SMP, MI atau MTS, MI. Xilem itu ini nak, arahnya mengangkut air dari akar ke daun, dari bawah ke atas kalau xilem. Tapi kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kalau ini dari akar ke daun, kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar. Ini komponen xilem. Coba dipahami nak komponennya. Mesti ada parenkim baik xilem maupun floem. Parenkim xilem, serabut xilem, dan unsur trakea, yaitu trakeid dan trakea.
Perhatikan, ini adalah silem, atau kalau kita bahasa sehari-hari itu kayunya. Kayu itu silem, Nak. Nah, sudah. Floem, tadi silem ada komponennya, ada trakea, trakeit, parenkim silem. Ini juga ada parenkim floem, serat floem, sel albumin, kemudian sel pengiring. Sel pengiring ini yang membawa makanan. Untuk floem untuk apa sih, Nak? Mengangkut dan mendistribusikan, menyebarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan atau sampai ke akar, berlawanan dengan fungsi silem arahnya. Kalau silem arahnya dari akar ke daun, kalau floem dari daun ke seluruh bagian tubuh tanaman termasuk ke akar. Bisa dipahami ya, Nak? Halo anak-anakku, semoga Anda tidak jenuh ya. Semoga Anda tidak bosen dengan suaranya Bu Mukhlisah terus. Tapi kita memang terpaksa demikian. Suatu saat insya Allah kita akan bertemu, Nak. Berdoa semoga kita segera bertatap muka di dalam kelas dengan enjoy. Saya juga sangat ingin bertemu dengan siswa saya. Sudah hampir lebih 2 bulan ini. Sudah, Nak ya, kita lanjut. Ini adalah floem yang mempunyai ciri-ciri berbeda dengan silem tadi. Lebih tipis, Nak, dinding selnya. Masuk tipe berkas pengangkut. Apa sih, Nak, berkas pengangkut itu? Kumpulan silem dan floem. Jadi kumpulan silem dan floem itu disebut berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut itu macam-macam tipenya. Ada yang disebut sebagai tipe kolateral tertutup. Ini kolateral tertutup. Antara silem dan floem berdampingan, tidak ada kambium. Saya ulangi, tipe berkas pengangkut ada kolateral tertutup, yaitu silem dan floem berdampingan tapi tidak ada kambium. Berarti terdapat pada batang monokotil. Yang kedua, Nak, ada kolateral terbuka. Floem berdampingan juga dengan silem, namun dipisahkan oleh kambium. Ditemukan pada batang dikotil. Selain itu, Nak, ada juga pada akar itu tipe berkas pengangkutnya radial. Apa artinya? Antara floem dengan silem ini berdampingan tetapi berselang-seling. Floem silem berselang-seling. Ini namanya tipe berkas pengangkut radial. Ditemukan pada organ akar, baik akar dikotil maupun akar monokotil, itu radial. Beda dengan kolateral. Kalau batang monokotil kolateralnya tertutup, kalau batang dikotil kolateralnya kolateral terbuka. Itu adalah tipe berkas pengangkut. Selain itu, Nak, ada pada tanaman tertentu, bukan pada tanaman dikotil monokotil. Ini ada tanaman gimnosperme ataupun tanaman yang tingkat rendah. Tipe berkas pengangkutnya berbeda. Coba lihat, ini namanya konsentris. Ada 2, konsentris ampifasal dan konsentris ampikribal. Apa artinya kalau konsentris ampifasal? Ini, Nak, floem, konsentris ampifasal. Ini floem yang di tengah. Jadi yang floem itu tipis, tampak putih. Kalau kita lihat ini, benarnya tidak putih, tapi ini untuk membedakan. Kalau floem lebih tipis dinding selnya. Floem di tengah dikelilingi silem. Ini namanya konsentris ampifasal. Floem di tengah dikelilingi oleh silem. Konsentris ampifasal. Sedangkan kalau silem di tengah
dikelilingi floem. Jadi yang di tengah aja untuk mempermudah mengingat, yang diingat di tengah aja. Kalau yang di tengahnya itu adalah floem, berarti ampifasal. Floem dikelilingi xilem yang di tepi. Tapi kalau ampikripal, xilem di tengah dikelilingi oleh floem. Ini pada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan paku itu tumbuhan tingkat rendah. Kemudian ada bikolateral, ini floem dengan xilem, floem xilem, kemudian floem lagi, jadi xilem diapit oleh floem. Floem, xilem, floem itu adalah tipe berkas pengangkut bikolateral. Xilem diapit oleh floem. Ini nah, ini tampak floemnya, ini xilem, ini floem. Sampai di sini dulu sambil dilihat tentang organ akar ini nah. Cukup ya. Semoga sampean bisa memahami penjelasan dari Bu Mukhlisa. Tetap semangat, sekali lagi tolong kalian gambar di rumah irisan melintang akar, irisan melintang batang. Nah, ini irisan melintang akar nak, sampean gambar nggih di buku catatan. Nanti kalian kumpulkan, entah nanti saya beri cara ngumpulkan. Ini sampean gambar nak, supaya seperti di kelas anak-anak mesti menggambar ini, supaya tahu mana epidermis, mana parenkim, ini parenkim korteks, mana yang disebut sebagai endodermis, ini endodermis. Kemudian ada yang disebut dengan floem yang tipis, ini yang xilem yang tebal atau disebut protoxilem. Tolong kalian gambar nak nggih organ akar ini, kemudian organ batang sampean gambar anak ayu, anak ganteng. Organ batang ini batang monokotil nak. Ini berkas pengangkutnya ini menyebar, tidak teratur. Tipenya kolateral tertutup. Ini tidak teratur. Coba kalau batang dikotil, ini floem, ini xilem, ini berdampingan teratur dalam lingkaran. Ini kalian gambar, ini adalah batang dikotil, sedangkan yang ini adalah batang monokotil. Nah, daun itu sudah berbeda lagi, ini diiris tipis. Nah, biasanya anak-anak saya ajak praktikum di lab pengamatan dengan mikroskop. Mikroskop kita sangat banyak sekali dan sangat jelas. Anak-anak biasanya sangat senang, antusias sekali, karena langsung saya suruh ngiris sendiri daun atau batang atau akar. Kemudian tahu loh, ya Allah Bu, indah sekali Bu. Iya, inilah penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Dalam satu lembar daun yang diiris tipis, ini tampak seperti ini. Ini epidermisnya nak, yang di pinggir ini juga epidermis. Nah, ini parenkim, airenkim atau bunga karang. Ini rongga udaranya sangat besar. Kemudian ini adalah xilem yang tebal, ini floem yang tipis. Ini juga, ini adalah xilem yang besar, ini tebal, ini floemnya yang tipis. Ini epidermisnya. Ini stomata mulut daun. Cukup itu saja nak. Tolong di rumah kalian gambar nggih, mulai organ akar, batang, daun. Akarnya satu aja, boleh dikotil, monokotil, batangnya dua, batang dikotil, batang monokotil. Ini daunnya satu aja. Jadi Anda menggambar berapa sama keterangan gambarnya, anak ganteng, anak ayu. Anda menggambar akar dikotil atau monokotil, akar batangnya dua, dikotil monokotil, daunnya satu. Berarti menggambar akar, batang, daun, menggambar 4 macam dan keterangan gambar. Itu saja nak, saya anggap sudah paham. Semoga tetap semangat, tidak harus dikumpulkan hari ini untuk menggambar ya. Cukup sampai di sini dulu. Semoga paham, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.